Tadi, yang tadi gue singgung juga gitu. Oke, di satu sisi pekerjaan gue jadi lebih mudah karena ya itu, sekarang gue cuma modal handphone gue bisa bikin 3 konten berita, 1 tulisan, 1 video, 1 suara gitu. Semua reporter yang ada di lapangan modalnya tuh biasanya cuma handphone gitu. Tapi ya itu, kembali lagi, karena sekarang eranya digital dan eranya itu cepat, tantangannya adalah karena ini semua harus didesak untuk cepat gitu. Kita tuh kerja, kalau misalnya ada peristiwa A baru terjadi 1 jam lalu, itu tuh minimal kita harus udah bikin beritanya gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana berita atau ya informasi yang gue bikin misalnya, itu tuh terjaga gitu, faktanya, akurasinya, terverifikasi gitu. Jangan sampai karena kita mau cepat, karena gue dituntut cepat, berita yang gue bikin itu jadinya berita yang tidak terverifikasi, faktanya nggak jelas, sumbernya tidak jelas misalnya, yang pada akhirnya itu berpengaruh pada publik gitu kan, pada persepsi publik atas satu isu atau satu peristiwa gitu. Tantangannya itu karena itu kan gimana ya, kayak proses verifikasi itu memakan waktu gitu, kayak ada kejadian A, oh ya lu perlu wawancara beberapa narasumber di tempat kejadian, lu perlu tanya kepolisian atau aparat atau otoritas yang berwenang, itu tuh perlu waktu gitu. Tapi karena di era sekarang itu kita dituntut cepat, wah ini ada peristiwa ini, semuanya harus dibikin cepat gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pekerja media itu tuh bisa bikin informasi cepat, tapi juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik gitu. Dalam hal ini ya verifikasi, cross check dan segala macam, konfirmasi ke pihak berwenang, konfirmasi ke saksi mata dan lain sebagainya gitu. Bagaimana biarpun cepat tapi informasi ini tetap terjaga gitu, tetap memenuhi standar atau kaidah jurnalisme gitu. Ini sebenarnya topik yang agak kompleks ya, agak rumit karena memang sebenarnya itu terjadi gitu. Ada beberapa kali dan itu pun gue mengalami gitu ketika gue ada di tempat liputan, kemudian padahal kayaknya mungkin gue udah berusaha cepat tapi ya mungkin kalah sama Antara, jadi kayak Republika tuh berlangganan Antara dan Antara lebih cepat, dia tuh ngambilnya dari Antara. Ya Antara boleh dibilang tulisannya itu secara kaidah jurnalistik memang sebenarnya nggak bagus-bagus banget kalau menurut pendapat gue gitu ya. Tapi karena itu cepat muncul, itu yang dipakai gitu. Itu memang sebenarnya agak rumit gitu. Memang mana yang harus didahulukan gitu. Kecepatan mengorbankan kualitas atau kualitas tapi mengorbankan kecepatan. Harusnya dua hal ini bisa berjalan beriringan gitu. Nah ini topiknya, masalah ini mungkin bisa dibahas di tingkat manajerial gitu ya, di tingkat manajemen media terkait gitu, mana yang harus didahulukan prioritasnya gitu. Kecepatan, oke kita bisa cepat, tapi ternyata beritanya nggak berkualitas. Misalnya berkualitas nih indikatornya bisa banyak ya, bisa mungkin kalimatnya panjang-panjang, yang padahal bahasa Indonesia jurnalistik itu misalnya kayak satu kalimat itu maksimal 8 kata, tapi karena lo nulisnya cepat, tanda bacanya nggak jelas misalnya, terus tidak terverifikasi, tidak melakukan verifikasi, hanya satu sumber dan segala macam. Ya udah. Atau mau ya agak lama tapi itu kemasannya beda gitu. Isinya beda dalam arti yaitu secara bahasa Indonesia jurnalistiknya bagus, kaidahnya kepake, terus ya ada verifikasi di sana kan, ada minimal 3 narasumber mungkin dari otoritas atau dari saksi mata atau dari warga gitu. Nah ini mana yang mau dipakai gitu. Kalau masalah yang tadi ditanyakan itu sebenarnya memang masalah rumit, tapi mungkin bisa dijawab di tingkat redaksional lah, harus ada rapat redaksional yang membahas itu gitu. Mana yang lebih penting atau mana yang harus diprioritaskan, kecepatan atau kualitas berita gitu. Karena seharusnya itu bisa berjalan bareng ya, idealnya ya lo cepat tapi juga berita lo harus bagus gitu, harus memenuhi kaidah jurnalistik. Tapi ya ternyata memang itu terjadi gitu, banyak berita yang cuma cepat tapi ternyata tidak terverifikasi, dan itu akhirnya memicu kesalahpahaman atau persepsi di publik lah, karena gue mengalami itu kok, dan itu media sering melakukan itu juga kok. Karena ini satu contoh ya, ini jadi waktu itu ada satu media A
dia bikin berita tentang politikus, katakanlah namanya Ari gitu ya. Si politikus Ari ini meninggal gitu. Dia bikin beritanya, di-upload, dan itu tersebar kan di Twitter, di Google, semua kesebar. Gue dapat penugasan untuk memverifikasi informasi itu. Gue datang ke rumah sakit. Kebetulan ketika gue datang ke rumah sakit, gue langsung ketemu sama si anak dari si Bapak Ari ini, yang politikus yang dikabarkan meninggal ini. Dan anaknya bilang bapaknya belum meninggal. Dan itu kan apa ya? Dan media yang menginformasikan ini itu adalah media yang banyak dibaca orang ya. Gue nggak sebut nama, tapi media ini selalu jadi rujukan publik lah, rujukan masyarakat. Kalau ada informasi, orang biasanya larinya ke situ karena dia cepat gitu. Tapi ternyata itu informasi yang disajikan ternyata tidak terjaga gitu, tidak terfilter. Ini udah bener belum? Karena dikejar cepat. Dia tidak memverifikasi ke keluarga, tidak memverifikasi ke rekan si politikus ini. Kemudian ya udah, satu sumber yang itu juga kita nggak tahu sumbernya dari mana, dia bikin beritanya cuma untuk menang klik, dapat view, trafficnya tinggi. Kalau lo punya traffic tinggi, iklan lebih gampang masuk, ya udah dipublish. Tapi prinsip jurnalistiknya diabaikan. Dan korbannya siapa ya? Korbannya kita. Korbannya adalah lo yang baca berita itu gitu. Kita disesatkan dalam tanda kutip oleh berita itu. Itu contoh kecilnya lah. Makanya seharusnya itu bisa berjalan beriringan. Mana yang lebih didahulukan atau diprioritaskan? Seharusnya tidak ada yang diprioritaskan atau tidak ada yang didahulukan. Kualitas dan kecepatan itu harus berjalan beriringan. Bagaimana caranya? Ya lo latihan lah gitu. Ya pekerja medianya ya latihan. Manajemen redaksionalnya ya lo latih lah, biar gimana nih kalau ada satu isu, ada berita, kalau bisa nih lo minta dulu reporter untuk verifikasi, jangan lo ambil comot berita terus lo publish gitu. Apalagi ini beritanya berita krusial atau berita yang sensitif misalnya, kayak gitu.